dari kelompok 5 kelas 11B ingin menjelaskan materi tentang jaringan otot, sistem syaraf, dan sistem organ. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Cika Bianca Putrivani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anjani. Perkenalkan, nama saya Demelivia dari absen 11. Izin memperkenalkan diri, saya Dikit Maulana. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cika Imeldasari. Jaringan otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot. Serabut otot mampu berkontraksi ketika mendapatkan rangsang dari impuls saraf. Fungsi jaringan otot adalah untuk menggerakkan organ-organ tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar. Sel otot memiliki struktur yang khusus. Membran sel otot disebut sarkolema, sitoplasma sel otot disebut sarkoplasma, dan serat otot disebut myofibril yang disusun oleh beberapa sarkomer. Otot merupakan jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan kerja seluler yang paling banyak memerlukan energi. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan otot. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Jaringan otot polos. Otot polos adalah otot yang berkontraksi secara tidak sadar atau involuntar, atau tidak sesuai dengan kehendak kita. Otot polos bekerja secara refleks di bawah pengaruh saraf otonom. Karena bekerja terus-menerus, maka otot ini tidak pernah merasa lelah. Otot polos terdapat pada seluruh organ tubuh yang tidak dapat kita gerakkan sesuai dengan kehendak kita, kecuali jantung. Contohnya pada pembuluh darah, limfe, saluran pencernaan, kandung kemih, saluran pernapasan, dan lain-lain. Setiap sel otot polos berbentuk gelendong memanjang dengan ujung merincing dan memiliki sebuah inti sel di tengahnya. Terdapat serabut myofibril dan tidak berwarna atau transparan. 2. Jaringan otot lurik. Otot lurik adalah otot yang berkontraksi secara sadar atau voluntar, atau sesuai dengan kehendak kita. Otot lurik juga disebut otot rangka, karena sebagian besar otot ini melekat pada kerangka. Fungsi otot lurik adalah untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Otot ini mudah lelah sehingga tidak mampu bekerja lama. Ciri-ciri otot lurik adalah berbentuk silindris, berserabut atau memanjang, memiliki inti sel yang banyak, letak inti selnya di tepi, dan serabut myofibril berwarna gelap terang. Yang ketiga adalah jaringan otot jantung. Otot jantung adalah otot yang istimewa, karena dapat berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus. Otot ini istimewa karena otot ini menggerakkan organ terpenting di dalam tubuh kita, yaitu jantung, yang harus bekerja terus-menerus tanpa henti. Sesuai namanya, otot ini hanya untuk menggerakkan organ jantung dan hanya terdapat pada jantung. Otot ini bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Sel-sel otot jantung tersusun seperti anyaman bercabang dengan sedikit jaringan penyambung di sekelilingnya. Ciri-ciri otot jantung adalah berbentuk silindris, berserabut pendek, bercabang, memiliki 1 atau 2 inti sel di tengah, dan serabut myofibrilnya berwarna gelap terang. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau neutron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke sel saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang, dan dari sel saraf pusat ke organ lainnya. Itulah alasan mengapa kita bisa merasakan sakit, mencicipi rasa masakan, menghirup wangi bunga, dan melihat pemandangan. Sebuah sel saraf atau neutron terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Dendrit.
berfungsi untuk menerima impuls dari sel saraf lain dan membawanya ke badan sel. 2. Badan sel berfungsi untuk mengolah sel. Di badan sel terdapat inti sel saraf. 3. Akson berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. 4. Selubung milen berfungsi supaya lebih cepat menghantarkan impuls serta untuk memelihara akson. 5. Sel sekuan adalah sel pembentuk selubung milen. 6. Nodus Ranvier, ia adalah bagian akson yang tidak terdapat selubung milen. Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang melakukan suatu tugas tertentu. Derajat dari organisme ditentukan berdasarkan berapa banyak macamnya jaringan. Berdasarkan letak ya, organ terbagi menjadi dua, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Organ bagian dalam contohnya terdapat jantung, hati, lambung, ginjal, dan lain-lain. Sedangkan untuk bagian luarnya ada mata, hidung, kuping, kulit, dan lain-lainnya. Sistem organ dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, seperti berikut. Sistem organ yang pertama, yaitu sistem pencernaan atau digesti, organ penyusun, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, kantong empedu, dan lain-lain. Fungsinya mencerna makanan agar dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Yang kedua, sistem pernapasan atau respirasi. Organ penyusunnya hidung, tenggorokan, paru-paru. Fungsinya memperoleh atau menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga, sistem peredaran darah atau transportasi. Organ penyusunnya jantung, arteri, vena, kapiler, pembuluh getah bening, dan kelenjar limfe. Fungsinya melindungi tubuh dari bibit penyakit dan mengeluarkan zat sisa atau karbon dioksida dan lain-lain. Yang kelima, sistem koordinasi. Organ penyusunnya otak, sumsum tulang belakang, panca indera, dan hormon. Fungsinya menerima dan merespon rangsang dari lingkungan dan mengatur aktivitas tubuh. Yang keenam, sistem reproduksi. Organ penyusunnya testis, ovarium, uterus, kantong semen. Fungsinya untuk proses perkembangbiakan. Yang ketujuh, sistem gerak. Organ fungsinya rangka dan otot tubuh. Fungsinya memberi bentuk tubuh, pelindung tubuh, dan sebagai alat gerak.